Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, karena kasih dan penyertaan Tuhan, kita boleh lagi dipertemukan dalam satu program renungan harian keluarga Jemaat Gemi Maranatha Paselatan, edisi Selasa 15 Maret 2022. Bersama dengan saya, Vikaris Pendeta Jendi Megumi Umbohong. Untuk itu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Di hari ini kami boleh lagi menikmati campur tangan Tuhan. Manakala kesehatan, kekuatan yang masih boleh menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah di saat ini Tuhan mengawali seluruh aktivitas kami, tugas tanggung jawab. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus. Sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami bukan hanya menjadi pewarta firman melalui perkataan, tetapi juga kami boleh menjadi pelaksana firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, kami sambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan membaca firman Tuhan dan bacaan kita di saat ini dalam kitab Zakaria pasal 12. Zakaria pasal 12 ayat 4 dan ayatnya yang kelima. Zakaria 12 ayat 4 dan ayatnya yang kelima. Beginilah bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan membuat segala kuda menjadi bingung. Penunggangnya menjadi gila atas kaum Yehuda. Aku akan membuka mataku, tetapi segala kuda bangsa akan kubuat menjadi buta. Sesudah itu, kaum-kaum di Yehuda akan berkata dalam hatinya, penduduk Yerusalem mempunyai kekuatan oleh karena Tuhan semesta alam, Allah mereka. Demikian pembacaan kita yang diberkati, ialah kita yang dengan setia membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi yang lebih daripada itu kita yang mewujud nyatakan apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, puji syukur kita boleh lagi menikmati berkat Tuhan. Kesehatan, kekuatan masih kita nikmati dan saya percaya kita semua tentunya diberkati Tuhan. Di minggu sengsara yang kedua ini, kita berada di hari yang ketiga, di minggu sengsara yang kedua, hari Selasa. Dan Bapak Ibu Saudaraku, judul perenungan kita di saat ini dibawa perikop oleh Gereja Masa Injili di Minahasa ialah saksikanlah Tuhan itu dahsyat. Bapak Ibu Saudaraku, ucapan ilahi yang disampaikan Nabi Zakaria tidak sebatas keadaan sesudah masa pembuangan, tetapi juga menembus ruang dan waktu. Sebagai nubuat akan diselamatkannya umat Tuhan melalui kehadiran Sang Juru Selamat. Dia yang tertikam adalah keturunan Raja Daud, telah dinubuatkan ratusan tahun sebelum Masehi oleh Nabi Zakaria. Akan ada misi Allah, yaitu Missio Dei, yang menyelamatkan melalui putranya yang tunggal. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, betapa dahsyatnya kekuasaan Tuhan Allah dari bagian firman yang kita baca dari Zakaria 12 ayat 4 dan juga ayat yang kelima. Dikatakan di sana bahwa Tuhan akan membuat kuda menjadi bingung dan buta serta penunggangnya menjadi gila. Hal ini kemudian akan dilihat oleh banyak orang yang mengepung Yehuda dan mereka akan berucap bahwa semua itu dilakukan oleh Tuhan Allah, Allahnya bangsa Israel. Pengakuan ini lahir dari perbuatan besar yang Tuhan lakukan kepada umatnya
Dan tidak ada yang dapat melakukan hal-hal besar seperti itu. Betapa besar kuasa Tuhan yang Ia tunjukkan kepada umatnya untuk membuktikan bahwa Ia begitu menyayangi mereka. Bapak Ibu Saudaraku, jemaat Tuhan, sejak abad ke-6 sebelum Masehi, Nabi Zakaria telah menubuatkan akan hadirnya Sang Juru Selamat dari keturunan Daud. Yesus Kristus adalah putra tunggal Allah yang dengan sempurna melaksanakan misi Allah untuk keselamatan manusia. Dialah penebus yang memulihkan hubungan Allah pencipta dan manusia, makhluk ciptaannya yang termulia. Yesus adalah jawaban atas segenap masalah kita. Yang dikehendaki Tuhan adalah pertobatan, tindakan menyesali kehilafan, kealpaan, dan keberdosaan kita. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan selalu merancang yang terbaik dalam kehidupan kita manusia. Anugerah, keselamatan, dan mahkota mulia dalam kekekalan hidup telah disiapkan Tuhan bagi yang setia. Umat Yehuda telah dibuang dan diasingkan ke Babel karena kedegilan dan pemberontakan mereka. Tapi Tuhan menepati janjinya. 70 tahun kemudian, umat pilihannya itu dibawa pulang ke Yerusalem. Meskipun keadaan di Yerusalem masih sulit. Namun dari waktu ke waktu, keadaan mereka terus dipulihkan. Bapak Ibu Saudaraku, begitu juga tentunya dengan kita sebagai keluarga Kristen yang di saat ini sementara menghayati sengsara Tuhan Yesus. Peristiwa agung dan luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan Allah melalui Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia ini untuk menanggung dosa seluruh dunia dan memberikan pengharapan yang baru. Perbuatan besar yang tengah dilakoni oleh Yesus Kristus ini pada akhirnya akan melahirkan pengakuan dari banyak orang bahwa memang benar Tuhan Allah begitu mengasihi dunia. Dengan mengutus anaknya untuk menyelamatkan umat manusia. Oleh karena itu, marilah kita tetap setia di dalam Tuhan. Melakukan kerja dan tanggung jawab yang diembankan Tuhan kepada kita dengan tulus, jujur, dan benar. Serta terus menyaksikannya kepada banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Demikian firman Tuhan kita di saat ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu, Tuhan kami Yesus Kristus, buat kasih penyertaan-Mu, kesempatan yang indah boleh kami nikmati. Kami boleh membaca serta merenungkan firman-Mu, dan biarlah Tuhan melalui firman-Mu ini semakin meneguhkan iman percaya kami, sehingga kami bukan hanya sekedar menjadi pendengar, tetapi juga kami mampu menjadi pewarta kerajaan surga melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka dari itu kuatkan iman kami. Terlebih lagi mampukan kami untuk kami mampu melaksanakan tugas tanggung jawab kami setiap hari dalam kehidupan kami. Talenta kami masing-masing yang telah Tuhan anugerahkan, biarlah senantiasa Tuhan yang menyertai itu. Sehingga boleh menghasilkan berkat dalam kehidupan kami selaku jemaat Tuhan. Sehingga kebutuhan kami boleh dicukup-cukupkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati seluruh warga jemaat-Mu, Jemaat Gemi Maranatha Paselatan. Begitu juga kami yang boleh menyaksikan program Renungan Harian Keluarga di saat ini. Biarlah senantiasa Tuhan, kehidupan kami selalu diberkati Tuhan melalui tugas tanggung jawab kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu juga Engkau bentengi kami, Engkau lindungi kami di balik tantangan hidup yang ada, baik pergumulan ekonomi, pergumulan kami
maupun juga pergumulan yang masih melanda dunia kami, yaitu pandemi virus corona. Engkau lindungi kami Tuhan, jauhkan kami dari sakit penyakit ini. Tapi kami yakin dan percaya, pertolongan Tuhan selalu tepat dan indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan, ancaman-ancaman yang sementara mengancam ketentraman, kehidupan berbangsa dan bernegara. Perang terjadi di mana-mana. Yang sementara juga di saat ini, Rusia dan Ukraina. Tetapi biarlah Tuhan, melalui kejadian yang dialami oleh kedua negara ini, tidak mengganggu stabilitas ketentraman hidup bernegara. Engkau selalu jaga dunia kami Tuhan. Engkau selalu menjaga kehidupan kami manusia. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan, kiranya Engkau senantiasa turut campur tangan dalam kehidupan kami. Begitu juga apa yang kami buat setiap hari, baik tugas tanggung jawab pelayanan kami, begitu juga program-program pelayanan. Di dalamnya juga program renungan harian keluarga yang disiarkan setiap hari, senantiasa bertujuan untuk menjadi berkat dalam kehidupan jemaat-Mu. Maka dari itu Tuhan, Engkau memberkati tim multimedia Gemi Maranatha Paslaten yang dengan setia mempersiapkan, menyiarkan seluruh program renungan harian keluarga. Pemuda Joy dan juga pemuda David diberkati Tuhan dalam kehidupan pribadi mereka, bahkan juga tugas tanggung jawab mereka kayaknya selalu diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan memberkati seluruh pelayan khusus Jemaat Gemi Maranatha Paslaten, diaken, penatua, bahkan seluruh pendeta, vikaris pendeta yang Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat dalam pelayanan bela senantiasa. Tuhan memberkati, memperlengkapi kehidupan mereka. Apa yang dibutuhkan, diperlukan dalam pelayanan maupun kehidupan keluarga mereka, kayaknya selalu dicukup-cukupkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh kehidupan dan penghidupan kami mau taruh serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Para pelayan Tuhan yang telah Tuhan pakai di tengah kehidupan berbangsa dan bermasyarakat di negara kami Indonesia, Bapak Presiden, bahkan sampai pemerintah yang ada di daerah kami, di kota kami tercinta, Bapak Wali Kota, bahkan Wakil Wali Kota, serta jajaran pemerintahan yang ada di Kelurahan Paslaten 1 dan Paslaten 2. Tuhan berkati mereka, agar senantiasa mereka boleh melaksanakan tugas tanggung jawab mereka. Terlebih lagi, boleh terciptanya kehidupan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih bagi mereka yang dalam pergumulan sakit. Mari kiranya Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Agar senantiasa mereka boleh memperoleh kesembuhan secara totalitas yang hanya berasal daripada Tuhan. Keluarga mereka kayaknya selalu diberkati Tuhan. Dengan kesehatan dan kekuatan dan terlebih pengharapan kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh kehidupan kami, aktivitas kami di sepanjang hari ini, tugas tanggung jawab kami serahkan dan pasrahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Pakai hidup kami, bentuk hidup kami, agar kami mampu menjadi alat kesaksian Tuhan di tengah-tengah kehidupan pribadi, keluarga, jemaat, dan masyarakat kami. Ini doa sembah syukur kami yang kami bawa hanya di dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, saya yakin dan percaya kita semua diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Maka dari itu, mari kita tetap terus dukung program pelayanan renungan harian keluarga yang disiarkan setiap hari melalui channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten, dan tentunya melalui program yang ada. Pastinya boleh menjadi berkat dalam kehidupan pribadi dan keluarga kita. Maka dari itu, mari kita tetap terus lanjutkan tugas pelayanan kita, sehingga boleh mendatangkan berkat dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.